Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah memanggil kita untuk memasuki kebaktian Minggu 18 Oktober 2020. Kebaktian minggu ini kita alaskan dalam pengakuan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kebaktian minggu ini semua untuk Allah. Melalui tema ini, kita diajak untuk menjadi penurut-penurut Allah. Firman Allah mengatakan, dan kamu telah menjadi penurut-penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kami telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena itu, penurut-penurut Allah, maka karya dan rencana Allah hadir di dalam kehidupan kita. Dalam bulan keluarga ini, mari kita menghayati, sungguhkah hidup kita mencerminkan jika kita adalah penurut-penurut Allah. Ya Tuhan yang penuh kasih, Engkau senantiasa memelihara kami, agar kami hidup di dalam damai sejahtera-Mu yang berlimpah. Namun kami seringkali lupa akan kasih pemeliharaan-Mu, hingga kami kerap bersungut-sungut. Tuhan, ampunilah kami. Engkau menuntun kami dalam kehidupan kami, namun kami sering tidak mau mengikuti langkah-Mu.
Kami lebih sering menurut dan melangkah menurut kemauan kami sendiri. Tuhan, ampunilah kami. Engkau mengutus para pemimpin untuk membimbing kami, agar tercipta ketertiban di dalam kehidupan bersama kami. Namun kami justru sering tidak menghormati mereka. Kami sering memberikan kritik tanpa dasar, bahkan dengan kalimat yang kasar, jauh dari sikap hormat. Tuhan, ampunilah kami. Kami sadar ada banyak hal yang belum dapat kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab itu, saat ini kami datang untuk mengakui dosa kami secara pribadi di hadapan-Mu. Umat diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu. Kami telah berdosa terhadap Engkau. Ampunilah dan dengarkanlah doa kami. Amin. Marilah kita menerima anugerah Allah sebagaimana tertulis dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu. Salam, salam. Ya Allah, Engkaulah pemelihara kehidupan. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Ya Allah, Engkaulah sumber kekuatan. Kami berikan diri, kami berserah kepadamu. Ya Allah, Engkaulah asal dan tujuan hidup kami. Kami memuliakan-Mu, ya Allah. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu untuk setiap kasih setia dan penyertaan-Mu, untuk setiap berkat dan kehidupan yang Kau limpahkan kepada kami. Maka biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman-Mu, agar kami semua dimampukan untuk mempersembahkan diri bagi-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama.
Diambil dari Yesaya 45 ayat 1-7. Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa Akulah Tuhan, Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel, pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tanggapan Allah, Tuhan, dan Hakim seluruh dunia. Mazmur 96 ayat 1-9. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Nyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Bacaan kedua. Salam dan buah pemberitaan Paulus. 1 Tesalonika 1 ayat 1-10. Dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kamu selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya
di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena di antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selalu saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Percobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh, firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah, firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Tentang membayar pajak kepada Kaisar. Injil Matius 22 ayat 15 sampai dengan 22. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama dengan orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah orang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapat-Mu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, setiap kita
punya kewajiban. Bagi yang sekolah wajib bangun pagi. Bagi yang keluar rumah wajib pakai masker. Dan sekarang bagi yang belajar dan bekerja dari rumah ditambah wajib punya pulsa atau data. Jadi sebenarnya apakah wajib itu? Kata wajib dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan. Dan ini berarti jika tidak bangun pagi, terlambat sekolah. Jika tidak pakai masker nanti bisa kena sanksi. Jika tidak punya pulsa atau data, tidak akan dapat terkoneksi. Dan dengan melakukan kewajiban, hidup jadi lebih berarti. Meskipun untuk memenuhi kewajiban ini seringkali harus rela untuk membayar harga tertentu. Orang mengatakan jerbasuki mowo bio. Seorang bapak di kota G sempat menjadi viral karena merasa wajib memenuhi kebutuhan anaknya, namun ia tidak mampu memenuhinya. Kemudian ia melakukan tindakan melanggar hukum. Ia nekat mencuri handphone majikannya, agar anaknya yang sudah sebulan terlambat mengumpulkan tugas sekolah secara online dapat memenuhi kewajibannya. Meskipun akhirnya si bapak dilepaskan dari proses hukum, kisah ini menyatakan dengan jelas bahwa yang namanya kewajiban sulit untuk dihindari. Kewajiban akan terus memanggil untuk dituntaskan, dan jika tidak akan terus menjadi beban. Dan jika sudah ditunaikan akan segera menjadi kelegaan. Seperti kewajiban orang tua untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan untuk berbahagia. Dalam Injil Matius 22, terdapat kewajiban yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi dan Herodian. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Artinya, terdapat tindakan yang harus dilakukan kepada pemerintah dan kepada Allah. Baik kepada pemerintah maupun kepada Allah, kita memiliki kewajiban. Kepada pemerintah, kewajiban rakyat misalnya membayar pajak. Kepada Allah memberikan persembahan, tidak boleh tidak dilakukan. Saudara-saudara, sebenarnya ungkapan Yesus tentang hal yang wajib ini dan wajib itu adalah untuk menjawab pertanyaan orang Farisi yang berkomplot dengan orang-orang Herodian untuk menjebaknya. Biasanya, orang Farisi dan Herodian berseberangan, rival. Namun demi kepentingan menjerat Yesus, mereka mengadakan koalisi. Jawaban Yesus itu membuat koalisi orang Farisi dan Herodian mundur tanpa membawa hasil. Saudara-saudara, setiap kita pasti punya kewajiban. Kita memiliki tanggung jawab untuk menunaikan kewajiban kepada negara dan kewajiban kepada Allah. Dan dalam kehidupan kita saat ini kita memahami bahwa kewajiban kepada negara dan kepada keluarga bukanlah pilihan untuk dipilih salah satu. Kewajiban kepada Allah, kewajiban kepada sesama,
dilakukan bersama-sama, satu tidak boleh meniadakan yang lain. Dapat juga dikatakan dengan kalimat yang berbeda, bahwa memenuhi kewajiban terhadap negara adalah salah satu ucapan syukur kepada Allah yang telah menempatkan kita hidup di sebuah negeri. Mengapa kita bersyukur kepada Allah? Sebab Tuhan Allah adalah Sang Pencipta, Pemelihara, dan daripadanya lah kehidupan berasal. Dengan caranya yang tidak terduga, Ia merasa wajib untuk menjaga umat-Nya. Bahkan Raja Kores dari Kekaisaran Persia yang bukan orang Israel dijadikan orang pilihannya demi sejarah keselamatan umat-Nya. Yesaya 45 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Sehingga bagaimana kita tidak hendak menunaikan kewajiban kita. Karena Tuhan Allah sendiri setia merawat kita. Jemaat di Tesalonika tidak menjadikan kewajiban melakukan firman Allah dan meneladani Yesus Kristus ini sebagai beban. Hal ini membuat Rasul Paulus kagum akan kesetiaan mereka dalam menunaikan kewajibannya sebagai umat beriman di tengah berbagai kesulitan. Sehingga dikatakannya, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai dengan yang ketiga. Saudara-saudara, jika semua kewajiban dilakukan sebagai ucapan syukur, sesungguhnya semua itu menjadi persembahan bagi Allah. Dan merawat keluarga adalah kewajiban kita. Merawat keluarga adalah persembahan yang juga harum bagi Allah. Guru anak kami memberi tugas untuk membuat kerajinan tangan. Tugasnya adalah membuat wadah dari botol plastik bekas. Kemudian diputuskan membuat pot kecil dari botol plastik bekas itu dengan tanaman di atasnya. Tentu setelah jadi, difoto, lalu dikirimkan ke gurunya. Sudah selesaikah tugasnya? Belum. Memang tugas prakarya telah selesai ketika foto dikirim dan sudah dapat nilai. Namun tugas memelihara tanaman agar tetap hidup di dalam pot itu harus terus-menerus dilakukan, bukan? Jadi memelihara tanaman agar tetap hidup sama sekali belum selesai dan perlu terus-menerus dilakukan. Demikian juga dalam kehidupan berkeluarga. Keluarga seperti pot, seperti wadah yang berisi nilai-nilai kehidupan yang perlu dirawat terus-menerus. Berterima kasih, bersyukur kepada Allah adalah salah satu nilai dalam keluarga kita yang perlu terus-menerus dirawat. Wajib bagi kita, tidak boleh tidak untuk merawatnya, agar setiap kita, orang tua dan anak-anak hidup dalam rasa syukur kepada Allah. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Atas firman Allah yang telah kita terima, marilah kita bangkit berdiri dan menyanyikan dengar panggilan Tuhan. Dengar panggilan Tuhan dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Gunakanlah bakatmu, pemberian kasih-Nya, amalkanlah karyamu bagi manusia. Percaya pada Tuhan, tangannya pandumu, dan kasih anugerah-Nya tumpuan bagimu. Marilah memperbaharui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Marilah kita naikkan syukur dan syafaat kita. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu untuk setiap kasih setia-Mu. Maka biarlah kami menaikkan ungkapan terima kasih kami melalui pertolongan Roh Kudus-Mu untuk melakukan kewajiban-kewajiban kami dengan sukacita sehingga tanpa beban untuk memuliakan Engkau. Sebab dari Engkau-lah asal segala sesuatu, dan kepadamu-lah menjadi kemuliaan. Kami mohon berkat-Mu, ya Bapa, untuk setiap jemaat Tuhan dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, dan adiuswa, Tuhan berkati. Sehingga di dalam setiap kegiatannya, di tempat masing-masing, menjadikan kemuliaan-Mu, baik melayani, bekerja, maupun belajar dari tempat masing-masing. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau hadir memberikan kesegaran, pemulihan, kesembuhan bagi setiap sahabat-sahabat kami yang merindukan kesegaran, kekuatan. Kami mohon berkat-Mu untuk setiap sahabat-sahabat kami yang berulang tahun di dalam minggu-minggu ini. Saudari Elina Retno Hapsari, Bapak Munandar, Daud Krispinawan, William Atma, Bapak Daniel Endro Yuwono, Ibu Mercy Oktiasari, Bapak Nevo Sutopo, Francisca Oktaviani, Ibu Sri Kadarsih, Bapak Thomas Setio Pambudi, Isal Yusuf Pristianto, Victoria Eliana Gunawan, Permata Eka Okvianti, Ibu Vera Astagini Tarigan, Aldi Setiawan, Bapak Yohanes Sumarno, Oktavin Kristi Wardani, dan Datu Sekar Arai Kalelo. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan kebahagiaan dan juga kemurahan di dalam kehidupannya, menjadikan dipenuhi hikmat yang daripadamu saja. Kiranya Engkau juga memberikan kelegaan kepada mereka yang sesak dan terbeban, terlebih di dalam masa pandemi ini, baik secara ekonomi maupun kesehatan. Oleh karena itu kami ingin menyerahkan
setiap mereka yang sedang mengalami kesulitan ke dalam tangan-Mu saja. Gerakkanlah kami juga untuk suka memberikan bantuan, saling peduli satu sama lain, sehingga kami dimampukan untuk melihat kasih dan kemurahan-Mu di dalam setiap kehidupan. Kami mohon berkat-Mu ya Bapa, untuk setiap kehidupan yang terjadi dalam kehidupan ini, terlebih bagi bangsa dan negara kami, yang pada saat-saat ini masih mengalami berbagai macam kendala, baik dalam bidang politik, ekonomi, kesehatan, sosial, budaya, dan seterusnya. Hadir dan pimpinlah para pemimpin kami, sehingga dapat melahirkan kebijakan-kebijakan yang sungguh mengutamakan kehidupan orang banyak. Kami ingin menyerahkan Bapa setiap hal yang akan terjadi ke dalam tangan-Mu saja, baik pemilihan kepala-kepala daerah maupun juga bagaimana tindak lanjut dari pergumulan bersama rancangan undang-undang Omnibus Law. Tuhan kiranya yang akan menolong setiap kami, sehingga sungguh-sungguh dapat memajukan kesejahteraan yang berkeadilan. Terima kasih Bapa. Semuanya ini kami mohonkan di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Hamparan padang
Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Di dalam ibadah bersama keluarga, kami datang dengan pengucapan syukur dan hati yang berterima kasih atas pertolongan dan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Syukur kepada Tuhan yang senantiasa melimpahkan berkat, baik kekuatan, kesehatan, dan keutuhan keluarga kami. Kini terimalah persembahan yang telah kami persiapkan, yang berasal daripada-Mu juga. Dan sebagaimana kami ada, pakailah keluarga kami untuk menyapa dan menolong sesama, agar kehidupan kami semarak dengan cinta kasih, dan nama Tuhan dipuji dan ditinggikan. Berkati juga para majelis gereja dalam mengelola persembahan dan bertanggung jawab
atas kegiatan dan pelayanan gerejamu. Dalam nama Tuhan Yesus bersama kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bersatu dalam kasih, bersama melayani, dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami, aku dan seisi rumahku, memuji dan memuliakanmu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku, aku dan seisi rumahku, mengangkat tangan mengandalkanmu, bersatu hati mengasihimu, melayani Tuhan seumur hidupku. Marilah kita berbakti dalam kehidupan sehari-hari. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Pergilah, wartakanlah kabar bahagia. Jadilah saksi Tuhan Yesus Kristus di tengah dunia. Persembahkanlah hidupmu bagi Allah, sebab Ia asal dan tujuan hidup kita. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bersatu dalam kasih, bersama melayani, dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami, aku dan seisi rumahku, memuji dan memuliakanmu, penebusku,